Pada suatu malam di sebuah lapangan golf di Pulau Pikuk, terlihat beberapa petugas yang tengah menyemprotkan pupuk Embiotex yang konon bisa mencairkan salju, sehingga para orang kaya dapat bermain golf sepanjang tahun. Lalu kita diperkenalkan pada seorang pemuda anak orang kaya bernama Andre dan seorang serif bernama Dan. Dalam tugas patrolinya, Dan yang tengah mendengarkan siaran radio dari seorang penyiar bernama Patrick, tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan Andre yang menyeberang jalan. Oleh karenanya, dia memperingatkan Andre agar berhati-hati. Parahnya anak muda ini justru melanggar lampu merah. Dalam siaran radio tersebut, Dan juga mendengar Patrick yang menyampaikan rasa tidak setujunya terhadap keputusan pihak pengelola lapangan golf yang terkesan melawan alam, demi memenuhi keinginan orang-orang kaya sehingga menyebabkan ketidakseimbangan di Pulau Pikuk tersebut. Beralih pada Andre, sesampainya di rumah, Andre langsung mengambil Coca-Cola dan beberapa snack untuk dinikmati. Di rumah itu, Andre tinggal bersama adik bayinya yang bernama Ani dan seorang babysitter bernama Camilla. Camilla mengatakan bahwa sang ibu belum juga pulang, tapi Andre tidak peduli dan langsung menikmati dunianya di dalam kamar. Di tempat lain, Dan yang baru saja sampai ke parkiran kantor menghubungi anaknya yang bernama Patricia untuk menjemput sang anak pulang. Namun Patricia yang bekerja sebagai cadi ini mengatakan tidak bisa pulang lantaran masih ada yang harus dikerjakan. Kemudian Dan memindahkan satu kotak tisu ke mobil pribadinya dan menuju ke rumahnya yang berada di luar pulau. Singkat waktu sesampainya di rumah, Dan mengumpulkan dan mencatat semua supply yang telah dimiliki. Sementara itu, Camilla yang sudah harus pulang terpaksa meminta Andre untuk menjaga Ani, lantaran sang ibu yang belum juga kembali. Beralih pada Dan, di rumahnya tersebut dia belajar untuk menyalakan api secara tradisional tapi selalu gagal, sehingga memutuskan mencoba menggunakan serbuk mesiu. Alhasil terjadilah ledakan kecil. Kembali pada Andre, cukup lama menunggu, akhirnya sang adik pun menangis. Lantas dengan kesel, dia yang tidak mengerti apa-apa ini mencoba mengurus Ani. Tidak lama kemudian ibunya yang bernama Jose pun pulang. Begitupun dengan Patricia yang pulang mendapati ayahnya dengan wajah terluka. Keesokan hari, sebelum berangkat kerja, Jose menyiapkan jus sayurnya menggunakan air dari keran. Kemudian meminta Andre untuk menjaga Ani selagi Camilla belum datang. Sebenarnya Andre memohon agar Jose beristirahat bareng sehari. Namun Jose mengatakan banyak tagihan yang harus dia bayar. Lalu ia berangkat meninggalkan kedua anaknya. Di tempat lain, setelah mengantarkan Patricia, Dan sempat memperhatikan lapangan golf yang lumayan tidak tertutup salju. Sementara itu, seorang petugas bernama Michelle menyambut anggota kaya bernama Marcel untuk bermain golf bersama istri dan anjingnya. Di rumah, Andre yang sedang asyik bermain HP, tidak menyadari Ani menggoyang-goyangkan rak TV. Untung saja dia sempat menahan TV tersebut sebelum menimpa sang adik. Sedangkan Camilla belum juga datang. Di tempat lain, seorang pria kaya bernama Jack yang sedang didandani meminta segelas air untuk berkumur sembari menelepon sang istri. Setelah berkumur, dia pun meminum air tersebut. Ketika berbelanja, Jack sempat merasakan pusing, tapi sesaat kemudian kembali normal. Sesampainya di rumah, sang istri yang bernama Amanda memanggilnya untuk segera bergabung di Betap. Namun Jack begitu terkejut melihat giginya yang tiba-tiba berubah warna. Dan manakala akan mendatangi Amanda, seketika itulah dia berubah menjadi zombie. Lalu dengan cepat menyerang Amanda yang tidak menyadarinya. Kemudian dia pun masuk ke Betap. Sedangkan Amanda terlihat juga mengalami perubahan. Di lapangan golf, setelah menjalankan tugasnya, Patricia meninggalkan Marcel. Pada momen ini, Marcel sempat merasa keheranan lantaran suasana yang begitu sunyi. Sampai tiba-tiba seorang berlari keluar dari gedung seraya meminta mereka untuk segera menyelamatkan diri. Bersamaan dengan itu, terlihat beberapa zombie yang berlarian mengejar orang tadi. Sesaat kemudian anjing mereka menggonggong, sehingga istri Marcel pun memanggil. Naas anjing yang sudah menjadi zombie ini langsung menerkamnya. Berhasil melepaskan gigitan sang anjing, Michelle dan Marcel terpaksa harus segera kabur karena para zombie yang berdatangan. Namun sial sang anjing sempat masuk dan berhasil menggigit kaki Marcel. Dari dalam terlihatlah istri Marcel yang juga sudah berubah menjadi zombie. Bersamaan dengan itu Marcel pun berubah. Alhasil Michelle harus mencari tempat bersembunyi. Kembali pada Dan yang mendatangi seorang wanita yang telah memanggilnya. Setelah wanita tersebut menjelaskan bahwa tetangganya bertingkah aneh dan terdengar suara keributan,
maka Dan mencoba untuk memeriksa. Selagi Dan menuju ke sana, wanita ini sempat meminum minuman hangatnya. Di depan pintu, Dan pun melihat orang di dalam bertingkah aneh. Sayangnya belum sempat bertindak, wanita yang melapor tadi berubah menjadi zombie dan berusaha menyerang Dan. Tapi Dan berhasil masuk ke dalam mobil. Lalu Dan mencoba menghubungi petugas lain untuk meminta bantuan. Namun tidak yang merespon. Karena rasa khawatir itu, dia pun meninggalkan pesan kepada Patricia yang ternyata juga tengah berusaha menyelamatkan diri dari serangan zombie. Lantaran semakin banyak zombie yang berdatangan, sontak Dan memutuskan pergi. Sementara di rumah, Andre yang sudah cukup tenang dengan kedatangan sang ibu, kembali menikmati Coca-Colanya. Kemudian Jose meminta Andre membuatkan sebotol susu untuk Annie. Dan ketika Andre berniat menyeduhnya menggunakan air dari keran, sang ibu melarang dan memerintahkannya untuk menggunakan air mineral dari botol. Pada kesempatan ini, Andre kembali meminta sang ibu untuk beristirahat sejenak dari pekerjaannya, daripada terus meminum jus sayur ataupun obat antidepresi yang menurutnya tidak berguna jika kurang istirahat. Tapi Jose mengabaikan saran dari Andre. Sesaat berselang, Jose pun mulai mengalami pusing. Pada malam hari, Andre melihat ibunya yang terkapar di sofa. Namun mengira Jose hanya tertidur, maka Andre mengabaikan. Ternyata secara perlahan Jose bangkit dan mendengar suara kaleng Andre. Ketika itulah dia berusaha menyerang. Sampai di tengah jalan, Dan yang sibuk menghubungi Patricia secara tidak sengaja mementalkan sang zombie. Melihat ibunya yang masih berusaha bangkit, Andre berniat menolong. Tapi Dan memperingatkannya untuk tidak mendekati sang zombie dan meminta Andre untuk segera kembali ke rumah, lalu pergi meninggalkan mereka. Bersamaan dengan itu, zombie-zombie lain pun berdatangan. Alhasil Andre yang masih tidak percaya berusaha menyeret Jose kembali ke rumah. Di waktu yang sama, ternyata para polisi sudah menutup gerbang yang ada di jembatan penghubung dengan pulau tersebut. Kembali ke rumah, Andre yang berusaha menghubungi 911 hanya mendapatkan pesan bahwa kota mereka telah dikarantina dan diminta untuk tinggal di rumah. Mendapati Jose yang berusaha menyerang Annie, maka terpaksa Andre kembali menyeret sang ibu dan mengurungnya di kamar mandi. Kemudian melihat semakin banyak zombie yang mengepung rumah, mereka lantaran mendengar suara tangisan Annie. Terpaksa dia menimbun Annie di bawah bantal dan boneka. Dan benar saja para zombie pun mulai bubar. Sementara itu Patricia akhirnya mengaktifkan HP dan menghubungi Dan. Mengetahui Patricia masih hidup maka dan memintanya untuk tetap bersembunyi sampai dia datang menjemput. Beberapa waktu berlalu dan pun sampai tapi harus bertarung dengan beberapa zombie di luar. Di rumah, Andre yang tengah memperhatikan situasi di luar sempat dikejutkan dengan kemunculan kucingnya dan dikejutkan lagi oleh satu zombie yang berusaha menangkapnya. Untung saja sang zombie tersangkut dan tidak bergerak tatkala Andre kabur. Beralih keskiviikko jembatan. Setelah para polisi pergi, pihak militer pun memutuskan jembatan tersebut. Bersamaan dengan itu listrik menjadi padam. Keesokan hari, Andre yang tinggal berdua dengan Annie terpaksa belajar untuk mengurusnya. Ketika akan membuatkan susu, Andre hampir saja menyeduhkan dengan air keran. Tapi teringat perkataan ibunya maka dia membuatkan dengan air mineral. Dari situ, Andre berniat memberi makan sang ibu dengan sayur. Namun dia tidak menyadari Annie merangkak masuk. Lantas melihat sang zombie yang berusaha menyerang Annie, sontak Andre memancing zombie itu mengikutinya. Tapi ternyata Annie juga mengikuti. Saat berada di depan TV, secara tidak sengaja sang zombie mematahkan kaki rak, sehingga TV tersebut mengakhirinya. Kemudian Andre meletakkan tubuh ibunya kembali ke kamar mandi. Dan di sana dia sempat melihat seekor cacing yang keluar dari hidung zombie tersebut. Berikutnya Andre mengintip para zombie yang mematung di depan pintu. Lantas sembari menggendong sang adik Andre, sengaja memancing para zombie mengejar kucing yang dia beri makan, kemudian bergegas keluar. Sial nya zombie-zombie kembali mengejar Andre. Akhirnya kedua anak ini terkepung. Tapi di saat genting tersebut, mereka ditarik oleh Dan ke dalam. Di dalam bangunan yang merupakan toko makanan alami dan organik ini, Dan mengatakan bahwa mereka tidak dapat menyeberangi sungai lantaran semua perahu telah disembunyikan. Dan manakala Andre mencoba mencarikan susu untuk Annie, mereka kembali dikejutkan oleh satu zombie yang terkurung. Namun Dan yang datang mengatakan bahwa zombie tersebut adalah Patricia yang dia yakin masih dapat disembuhkan. Di bangunan lain yang sudah diberikade,
Michelle mencoba mengontak seseorang menggunakan telepon satelit agar segera menjemputnya. Namun sayang, orang dari telepon menolak lantaran mereka sudah memiliki protokol dan memintanya untuk menunggu karena tim ahli dari perusahaan tengah berusaha mengatasi wabah yang terjadi. Sementara itu, setelah cukup lama berusaha, akhirnya Dan berhasil menyalakan api dengan cara tradisional. Rupanya Dan selama ini menyiapkan diri adalah untuk menghadapi kemungkinan yang terjadi. Lalu dari radio mereka kembali mendengar Patrick yang menyiarkan bahwa yang sedang menyerang adalah sejenis virus. Hanya saja belum diketahui bagaimana cara penularannya. Lantas melalui sambungan telepon, Patrick berbicara dengan Menteri Keamanan bernama Daniel Burga. Daniel mengatakan bahwa mereka masih menyelidiki penyebab wabah yang terjadi sebelum bisa memutuskan apa yang harus dilakukan. Sesaat kemudian tiba-tiba Andre mengalami sakit kepala. Melihatnya Dan pun siap-siap. Namun Andre mengatakan itu sakit kepala biasa akibat suhu dingin. Lalu Dan memutuskan untuk menghubungi Patrick. Dan mengatakan bahwa dia berada di pulau namun tidak terinfeksi. Dan kemungkinan ada orang lain yang masih survive sehingga meminta bantuan kepada Patrick. Tapi Patrick meminta Dan untuk menjelaskan bagaimana dia tahu bahwa dirinya tidak terinfeksi. Alhasil Dan mengatakan bahwa putrinya terinfeksi dan telah dia kurung. Sedangkan dia bersama 2 orang anak masih normal. Parahnya, Patrick kembali meminta Dan untuk menjelaskan apa yang sebenarnya telah terjadi sebelum pemerintah memutuskan untuk meluluhlantakkan pulau tersebut. Mendengar itu, Dan yang juga tidak mengerti penyebabnya menjadi emosi dan segera menutup telepon. Menyadari mereka tidak akan mendapatkan pertolongan. Dan mengatakan mereka harus bisa bertahan hidup tanpa bantuan pemerintah. Sejenak berpikir, Dan memperkirakan wabah menular dari air. Lantaran menurutnya air adalah salah satu media yang bisa menyebabkan orang terinfeksi secara bersamaan. Mendengar itu, Andre membenarkan bahwa dirinya sama sekali tidak pernah minum air dari keran. Hanya saja Dan memperkirakan lagi pelakunya adalah sekelompok teroris. Keesokan hari, terlihat 2 orang wanita kembar bersenjata yang datang sembari membawa koper. Di tempat lain, Andre yang menggendong Annie dan Dan yang membawa zombie Patricia memutuskan keluar dengan hening. Sialnya Patricia mengamuk sehingga ada satu zombie yang mencoba menyerang Dan. Awalnya Dan berniat menghabisi zombie tersebut. Tapi melihatnya yang masih anak-anak maka Dan memutuskan meninggalkan saja lalu segera kabur. Kembali pada wanita kembar tadi. Setelah menghabisi beberapa zombie mereka langsung memasuki gedung golf milik Michelle. Sesampainya di dalam, mereka langsung menemui Michelle yang tengah membakar semua dokumen mengenai kerjasama kontrak mereka dan meminta keduanya untuk memusnahkan semua pupuk yang tersisa. Namun keduanya justru menyerahkan koper yang ternyata berisi bom asap dan langsung memasukkan pil berwarna hijau ke mulut Michelle. Lantas menyeretnya. Beralih pada kelompok Dan yang menuju pabrik penyulingan air. Karena tidak ingin tangisan Annie mengacaukan perjalanan, maka mereka meninggalkannya di dalam mobil seorang diri. Di dalam bangunan, Patricia yang mendengar suara zombie lain masuk ke dalam air bergegas mengejar asal suara tersebut. Dan sesampainya di sana dia pun langsung masuk sehingga Dan mencoba menariknya kembali. Sialnya zombie yang ada di air juga muncul tapi tidak menyerang Dan yang sedang memegang Patricia. Mendengar suara Andre, sang zombie pun beralih mengejarnya. Sementara itu tangan Patricia tiba-tiba terlepas akibat melawan tarikan Dan. Setelah berusaha kabur, akhirnya Andre berhasil menyelamatkan diri ke dalam mobil. Beberapa saat kemudian Dan keluar menenteng Patricia dan menggunakannya untuk berkamuflase hingga berhasil kembali ke dalam mobil. Di dalam mobil, Dan mengatakan bagian tubuh Patricia persis seperti ranting mati yang mudah dipatahkan. Lantas Andre mengambil ponsel dari saku Patricia. Namun karena tidak mengetahui passwordnya, maka dia mencoba menggunakan tangan Patricia tadi. Dan berhasil. Dengan ponsel tersebut, Andrea mencoba merekam zombie yang ada di hadapan mereka. Tapi Dan menegur tindakan tidak berguna Andre. Sejenak memperhatikan potongan tangan tadi, Andre mengatakan ada rumput yang tumbuh di sana. Mendengar itu sontak Dan menyadari bahwa wabah yang terjadi bukanlah serangan teroris, melainkan berasal dari lapangan golf. Karena satu-satunya tempat yang bisa ditumbuhi rumput di musim dingin hanyalah tempat tersebut. Pada waktu yang sama wanita kembar tadi mulai menjatuhkan bom di atas lapangan golf. Beberapa waktu berselang kelompok Dan pun sampai ke tempat golf. Naas bangunan itu sudah terkunci dan tidak ada yang menyahut panggilan mereka.
Oleh karenanya, Dan mencoba mencari jalan lain dan meminta Andre untuk mengawasi Patricia. Setelah berhasil memasuki bangunan melalui atap, Dan segera memanggil Andre. Di dalam, Dan memutuskan untuk mengurung Patricia pada sebuah ruangan karena tubuhnya terlalu rapuh. Sedangkan Andre juga memberi kade sang adik dengan tumpukan kursi agar tidak pergi kemana-mana. Lalu Dan mengajak Andre mencari sesuatu yang menyebabkan rumput di tempat tersebut bisa tumbuh di musim salju. Cukup lama mengeksplor, mereka menemukan seekor anjing yang dipenuhi rumput. Kemudian mendengar suara Annie yang menangis maka, Dan meminta Andre untuk menjaga sang adik selagi dia mencari lebih jauh. Sayangnya ketika tiba di tempat yang telah dia barikade, Annie sudah tidak ada, karena rupanya sang bayi merangkak sendiri melalui celah bangku. Dalam pencariannya, Dan menemukan tabung-tabung gas yang sudah dipasangi bom. Bersamaan dengan itu, Dan tiba-tiba merasakan pusing, dan sesaat kemudian dia pun tumbang tepat di atas tumpukan pil hijau. Lantas dengan kesadaran yang tersisa, Dan berusaha mematikan detonator. Untung saja Dan berhasil mematikan detonatornya menggunakan potongan tangan Patricia. Di luar, wanita kembar yang mendapati detonatornya terhenti memutuskan kembali masuk dan menemukan Annie yang tengah bertahan hidup di dapur. Melihat itu dengan tega, salah satu dari mereka memberikan pil hijau tadi kepada sang bayi. Sesaat berselang, terdengar suara Andre yang memanggil Annie. Alhasil keduanya bergegas sembunyi. Setelah menemukan sang adik, Andre segera menggendongnya, tapi tidak menyadari pil berwarna hijau yang ada di lantai. Di tempat lain, Dan berubah menjadi zombie. Sementara itu, Andre pun terkepung. Tatkala mereka akan memberikan pil hijau kepada Andre, secara mengejutkan Annie menggigit jari sang wanita yang membekapnya. Bersamaan dengan itu, Dan juga datang menyerang wanita lainnya. Dalam kekacauan ini, secara tidak sengaja Andre menginjak bom asap yang sempat risap oleh Annie sebelum dia kabur menghindari Dan. Naas Dan berhasil menangkap Andre. Hanya saja sang zombie tidak menyerang Andre lantaran sedang menggendong zombie Annie. Lalu Andre mengambil ponsel milik Dan dan menghubungi ponsel milik Patricia. Sementara itu, kedua wanita yang sudah tergigit tadi akhirnya saling menghabisi. Setelah menemukan ponsel milik Patricia, Andre segera membuat rekaman yang mengatakan bahwa dirinya tidak terinfeksi. Sementara orang-orang yang terinfeksi tertarik pada air dan cahaya matahari. Selain itu, di tubuh orang yang terinfeksi pun ditumbuhi rumput. Andre juga menunjukkan bahwa sang adik sudah terinfeksi. Namun bila dibiarkan, maka adiknya tersebut akan berubah seperti anjing yang ditumbuhi rumput. Dan rekaman tersebut ternyata masuk dalam siaran berita yang ditonton oleh Camilla. Kemudian dari stasiun radionya, Petri kembali menanyakan apa yang akan dilakukan oleh Menteri Keamanan agar wabah di Pulau Pikuk tidak menyebar keluar. Alhasil beberapa waktu berselang Andre melihat beberapa helikopter militer melintas. Mendapati para militer yang ada di jalanan, Andre pun menjadi senang. Sayangnya hal ini hanya sesaat, karena pihak militer menghabisi satu zombie yang datang, dan ternyata mereka juga menghabisi warga lain yang tidak terinfeksi. Bersamaan dengan itu, Annie kembali normal dan langsung menangis, sehingga menyadarkan Andre untuk segera menyelamatkan diri. Di tempat lain, Dan juga kembali normal. Parahnya, pihak militer yang menemukan keduanya langsung membakar mereka. Jadi kemungkinan Dan juga menghisap asap dari bom yang diinjak Andre tadi, sehingga dia bisa kembali normal. Pada waktu yang sama, Andre melihat orang-orang di perahu. Dan saat mendekat rupanya yang datang adalah Camilla. Pada waktu yang sama, Patrick tengah menonton pihak pemerintah yang memberikan pengumuman bahwa mereka berhasil mengatasi wabah zombie di Pulau Pikuk, sehingga tidak menyebar keluar tanpa ada masalah yang berarti. Namun terlihat dia meminum air dari gelas berlogo M yang merupakan lambang dari Embiotex. Jadi ada kemungkinan pejabat ini adalah pejabat korup. Kembali pada kelompok Camilla. Dalam perjalanan, Andre membuang potongan tangan Patricia ke air di mana kemudian dimakan oleh seekor ikan yang berikutnya berubah menjadi zombie. Dan film